Hai, Shalom semuanya. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini Ibu Rita akan mengajarkan tentang keunikan gerak tari tradisional. Oke, sudah siap semuanya? Perhatikan dengan baik ya. Yuk check it out! Apa itu tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang diwariskan dan dikembangkan secara turun-temurun serta menjadi budaya di kalangan setempat. Kita sungguh berbangga kalau di bangsa Indonesia ini banyak sekali tari-tarian tradisional dari Sabang sampai Merauke. Kalau kalian pergi ke Aceh, kamu bisa lihat tari tradisional Aceh. Kalau kamu pergi ke Irian, kita juga bisa lihat tari tradisional Irian ya. Nah, tari tradisional ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada tari klasik, yang kedua ada tari rakyat, dan ketiga itu adalah ada tari kreasi baru. Apa itu tari klasik? Ya, tari klasik itu adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan. Hal tersebut membuat gerakan tarian ini tidak boleh sembarangan dan memiliki aturan-aturan tertulis. Bahkan rakyat biasa tidak boleh menarikan tarian ini. Nah, contohnya misalkan tari klasik itu kalau di daerah Jawa ada tari serimpi, ya. Kemudian ada tari golek itu di daerah Jawa, ya. Kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya tari kerses, ya. Berikutnya yang kedua adalah tari rakyat ya. Tari rakyat sesuai dengan namanya, tarian ini dikembangkan atau berkembang di masyarakat biasanya dan menjadi budaya yang turun-temurun. Tari rakyat ini biasanya digunakan sebagai bentuk pengungkapan sukacita. Gerakannya pun sangat-sangat bervariasi karena tidak memiliki aturan-aturan yang baku. Contoh tari rakyat, misalkan contoh tari rakyat Jawa Barat itu kalau pas ini pesta panen, ya, itu ada banyak sekali tarian-tarian yang ditarikan oleh masyarakat ketika pesta panen. Misalnya contohnya kalau lihat di gambar itu udah tari rakyat ketuk tilu ya, ditarikan berpasangan. Yang ketiga adalah disebut juga tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tarian tradisional yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya dari tari klasik itu dikembangkan lagi sehingga dapat dinikmati oleh khalayak umum. Walaupun sudah ada inovasi dari penciptanya, namun tarian ini masih mempertahankan nilai tradisionalnya. Artinya tadi yang Ibu katakan, banyak orang yang sekarang mengembangkan tari kreasi baru yang diambil gerakan-gerakannya dari tari-tari klasik. Di dalam keunikan gerak tradisional, tentu ada unsur-unsur pendukungnya. Ya, unsur pendukung yang pertama adalah unsur utama disebutnya. Kita sudah mempelajarinya di kelas 7 sih. Ada yang namanya wiraga, wirasa, dan wirahma. Apa itu wiraga? Wiraga itu adalah keterampilan di dalam bergerak, ya. Itu ada hubungannya dengan tenaga kita. Bagaimana kita menarikannya dengan tenaga yang kuat, tenaganya yang lembut, dan sebagainya, ya. Yang kedua ada wirasa. Wirasa tentunya ada hubungannya dengan penjiwaan dan penghayatan kita terhadap sebuah tarian. Ya, bagaimana kita menjiwai tarian tersebut sehingga kita bisa mengeluarkan rasa yang begitu mendalam dan penonton bisa melihat lewat tarian yang kita tarikan. Yang ketiga itu ada wirahma. Kalau wirahma ini tentu ada hubungannya atau kesesuaiannya dengan antara harmonis gerak dengan iringan. Nah, bagaimana kita menarikan sebuah tarian itu harus sesuai juga dengan iringan yang mengiringi tarian kita. Contohnya gini, tarian yang iringannya cepat tidak mungkin kita menarikannya dengan gerakan yang lambat, ya.
Jadi iringan itu juga sangat berpengaruh ke dalam tarian kita ya. Selain unsur utama, ada juga unsur pendukung lainnya. Ini juga sudah kita pelajari sebenarnya di kelas 7 ya. Ada tata rias, ada musik, busana, properti, pola lantai. Nah, kalau kita lihat tata rias ya, tata rias itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Fungsi tata rias itu biasanya untuk menunjukkan asal daerah dari tarian yang dibawakan ya. Biasanya juga menunjukkan atau membentuk karakter tokoh yang ditarikan. Nah, tata rias ini dari tiap daerah, masing-masing daerah itu memang berbeda. Kalau kita lihat di daerah Sumatera, daerah Jawa, bahkan makin kesananya lagi daerah NTT dan Irian, itu semakin jelas sekali perbedaannya ya. Kalau kita lihat orang Irian, menurut kita kok aneh ya dicoreng-coreng mukanya, tapi itulah tata rias tarian dari orang Irian ya. Beda lagi dengan Jawa. Kalau Jawa itu terlihat cantik dan ada karakter ya, terlihat karakter dalam riasannya. Yang kedua itu adalah ada musik ya, musik pengiring. Nah, musik pengiring itu sebenarnya ini kalau dibilang paling penting juga ya, nggak paling penting tapi penting juga, karena biasanya berfungsi sebagai ilustrasi yang akan membangun suasana dan memberikan iringan gerak. Nah, iringan tari tradisional Indonesia biasanya banyak menggunakan iringan bernada pentatonik. Contohnya misalkan gamelan ya. Kalau kita ke daerah Sumatera Utara ada gondang ya, orang Batak menggunakan gondang ya. Kalau kita ke daerah timur sana, kemudian kita bisa mendengarkan atau mereka menggunakan alat musik tifa dan sebagainya ya. Yang ketiga itu ada busana. Nah, busana juga adalah ini sangat menentukan sekali. Busana atau pakaian dasar seperti pakaian kaki, pakaian tubuh, pakaian kepala dan aksesoris dari tiap-tiap berbeda itu dari tiap-tiap daerah itu sangat berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Kalau kita melihat contoh busana yang dipakai oleh penari Bali ya, begitu banyak. Kalau kita lihat kayaknya rumit banget ya memasangkannya seperti apa, tetapi kalau kita sudah melihat mereka menggunakan busananya begitu indah dan sangat elegan gitu ya mereka menari. Dan itu punya keunikan tersendiri juga di busana. Kalau kita lihat ke Sumatera beda lagi busananya ya. Kalau lihat kita ke Kalimantan juga beda lagi ya. Kemudian selain busana juga ada yang tadi namanya properti. Nah, properti ini adalah berfungsi mendukung karakter dalam tari. Biasanya menjadi identitas juga ya. Identitas nama tariannya atau juga membuat karakteristik dari daerah. Contohnya misalkan gini, selendang. Nah, selendang biasanya banyak dipakai di tari-tarian di Jawa. Kipas dari daerah Sulawesi itu banyak sekali menggunakan kipas. Kemudian kalau kita ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kadang-kadang suka pakai pecut ya. Pecut dalam tarian kuda lumping ya. Kemudian ada keris juga ya dipakai. Ada caping, ada topeng ya. Banyak sekali. Kalau daerah Sumatera Barat, piring kadang-kadang jadi properti ya, karena ada tari piring. Berikutnya yang kelima itu adalah pola lantai. Nah, ini adalah unsur pendukung yang tidak kalah penting juga ya. Pola lantai adalah penempatan posisi penari di atas panggung. Kenapa sih harus menggunakan pola lantai? Supaya tidak monoton. Orang kalau melihat seorang penari atau sekelompok penari ya posisinya begitu aja terus dari awal sampai akhir, aduh rasanya boring, betul nggak ya? Nah, pola lantai ini banyak sih, ada pola lantai lurus, bentuk lingkaran, lengkung, dan kalian kan sudah mempelajari ya pola lantai di semester 2 ya di kelas 7, tapi itu hanya perkenalan sedikit, belum sampai kita berlatih karena keburu ada COVID-19 ya. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang keunikan gerak dasar tari. Ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Apa sih sebenarnya keunikan gerak dasar tari itu? Berbicara tentang makna keunikan, menurut KBBI adalah merupakan sifat atau keadaan atau hal yang unik, kekhususan, dan keistimewaan.
kalau disimpulkan, keunikan tari tradisional itu adalah keistimewaan atau kekhususan dari tarian-tarian tradisional tentunya. Nah, ini dibagi dua. Kita bisa melihat keunikan tersebut dari tarian itu kalau kita melihat motif gerak, ya. Jadi keunikan motif gerak tari tradisional. Yang kedua itu kita bisa lihat juga dari ragam gerak. Jadi keunikan ragam gerak tari tradisional. Untuk motif gerak, ya, ini merupakan salah satu bentuk keunikan yang dapat kita lihat dari gerak-gerak khusus yang dilakukan oleh penari. Misalkan contohnya gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, dan gerak anggota tubuh yang lainnya. Contohnya misalnya kalau kita melihat tari-tarian di Papua, Irian, nah kita bisa melihat motif gerak kaki. Betul nggak? Ya, mereka banyak meloncat-loncat, kemudian bergeraknya sangat cepat, ya. Dan yang paling mudah lagi kalau kita ke daerah Bali, kita bisa melihat motif gerak mata. Di tari Bali, ya, itu bisa menggerakkan matanya melotot, tapi dengan bisa bergerak dengan cepat. Nah, itu contoh dari motif gerak, ya. Atau mungkin kalau kita ke Sumatera, kita bisa lihat tarian Gending Sriwijaya. Mereka menggunakan tambahan untuk di jari-jari tangannya, ya. Ada alat tuh lentik-lentik gitu ya, ditambah supaya jari tangannya tampak panjang, dan mereka menarikannya jari-jarinya itu menjadikan motif gerak tarian tradisional Gending Sriwijaya. Nah, apa sekarang ini ragam gerak tari itu apa? Nah, ragam gerak tari itu adalah merupakan kumpulan dari beberapa motif gerak tadi, ya, yang dikatakan bahwa motif gerak itu mungkin dari tangan, dari kepala, tangan, kaki. Nah, kemudianlah menjadi suatu ragam gerak, ya. Ketika mungkin menggerakkan tangan sambil matanya melotot dalam tari Bali, itu adalah juga termasuk ragam gerak. Jadi ragam gerak itu merupakan kumpulan dari beberapa motif gerak. Pada ragam gerak ini memiliki keunikan dari setiap atau memiliki ciri dari setiap daerah masing-masing, ya. Maka ketika melakukan ragam gerak tradisional haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan tarian tersebut berasal dari mana, ya. Kalau kamu menarikan misalkan tari Jawa, tari golek, itu kamu tidak boleh sembarangan, tidak asal, ya. Ukalnya seperti apa, arah hadap kepalanya kemana, itu ada aturan-aturan. Jadi mengapa itu tari tradisional kita disebut unik? Ya itu tadi, karena mempunyai begitu banyak keistimewaan, ya, begitu banyak keunikan-keunikan di dalam motif gerak maupun ragam geraknya. Di sini Ibu Dita akan memberikan contoh keunikan gerak tari. Yang pertama adalah contoh keunikan gerak tari kecak. Sudah tahu semua kan tari kecak dari mana? Yes, dari Bali. Betul, ya. Kita bisa melihat banyak keunikan dari tari kecak ini. Salah satunya adalah tari kecak itu dimainkan dengan jumlah penari yang tidak sedikit. Laki-laki semua dan membentuk lingkaran, ya. Kalau kita pergi ke daerah Uluwatu yang pernah ke Bali, ya, sore-sore sebelum matahari tenggelam, itu biasanya dipertunjukkan tari kecak ini, ya. Yang kedua, keunikan dari tari kecak adalah mengandalkan ritme dari alunan kata cak 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 cak. Nah, ini ritme ini dilantunkan oleh penari dengan kompak, ditambah dengan gelang-gelincingan kakinya. Jadi bunyinya sangat khas, ya. Kalau tari kecak itu jadi harus kuat tenaga yang dikeluarkan dari nyanyiannya, ya. Jadi nggak boleh begini cak cak cak, nggak bisa, tapi cak 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 cak. Nah, seperti itu, ya. Yang ketiga, keunikan lainnya adalah tarian ini hanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebagai pengisi tokohnya. Jadi jarang penari tari kecak yang membuat lingkaran itu perempuan, semuanya ini harus laki-laki.
Jadi itulah keunikan dari tari kecak, ya. Contoh yang kedua adalah yang Ibu akan kupas tentang keunikan tarinya, itu adalah tari merak, ya. Tari merak dari mana? Tahu dong? Yes, Jawa Barat, ya. Apa sih keunikan dari tari merak tersebut? Nah, keunikan tari merak terletak pada kostumnya. Nah, kalau lihat bentuk kostum tari meraknya sangat indah-indah, bagus-bagus ya. Kostumnya itu memiliki bentuk seperti merak. Mulai dari siger yang ada di kepalanya yang bentuk seperti burung merak, sayapnya, serta bajunya dengan motif bulu merak, ya. Kalau direntangkan itu sayapnya, bagus banget ya. Sama warna hijau, warna merah, perpaduan warnanya bagus sekali ya. Yang kedua keunikannya juga adalah menceritakan cerita kehidupan burung merak yang digambarkan melalui setiap gerakan penarinya. Jadi gerakan burung merak jantan dan betina itu berbeda ya. Burung merak jantan memperlihatkan keindahan bulunya, ya, atau bulu-bulu ekornya pada saat menarik perhatian burung betina. Ciri yang ketiga lagi dari tari merak ini adalah tarian ini dilakukan berpasangan biasanya dan menceritakan tentang seekor burung merak yang ingin menarik perhatian burung merak betina. Sebenarnya kalau dikupas banyak sekali ya keunikan-keunikan dari tari-tari tradisional Jawa Barat. Saya tidak akan kupas, saya hanya berikan contoh dua. Nah, nanti tugas kalian dong yang mencari keunikan dari tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Oke? Berikut Ibu akan menerangkan tentang penyajian tari tradisional. Ya. Tari tradisional bisa disajikan dengan cara tunggal, berpasangan maupun berkelompok. Nah, tari tunggal ini bisa ditarikan oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Tari berpasangan juga sama, bisa berpasangan antara laki perempuan atau mungkin berpasangan hanya perempuan-perempuan saja atau laki dengan laki-laki saja. Ya, tari berkelompok juga itu sama, bisa berkelompok perempuan saja atau berkelompok laki-laki saja atau berkelompok antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tari tunggal itu? Ya, tari tunggal itu adalah tarian yang memang dibawakan hanya oleh satu orang saja. Ya, contohnya kalau lihat di gambar itu ada tari topeng. Banyak tari-tari topeng di Cirebon itu tarikannya hanya tunggal, ya. Tapi sekarang sih makin kesini makin berkembang sesuai dengan perkembangannya. Tari topeng sudah dibuat menjadi tarian kreasi, ya, sehingga ada yang menarikan topeng bisa banyakan. Tapi pada dasarnya tari topeng itu biasanya tarikannya tunggal, ya. Contoh lain lagi ada tari ronggeng dari Betawi, ya, itu sendiri. Biasanya dia aja menari sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang. Tadi sudah disampaikan, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Pokoknya prinsipnya tari berpasangan itu adalah satu, adanya gerakan saling mengisi. Yang kedua itu adanya gerakan saling interaksi. Dan ketiga itu merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan di dalam bentuk penyajiannya. Contohnya tari berpasangan, misalkan ada dari Sumatera Barat itu ada tari payung, ya. Tari payung itu berpasangan. Kadang-kadang di Jawa Barat ada jaipongan, ya. Jaipongan berpasangan laki perempuan. Atau yang paling mudah sih Jawa Barat itu tari ketuk tilu, ya. Ketuk tilu itu berpasangan juga antara laki dan perempuan. Yang ketiga itu adalah tarian berkelompok. Ya, tarian berkelompok adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, tarian berkelompok ini bisa 5, 6, 7, 8 atau sampai 15 ya. Itu banyak bisa dilakukan. Contoh tarian berkelompok itu misalnya kalau kita ke daerah Papua ya, ada tari tifa.
Ya, kalau di daerah Bali ada tari belibis dari Bali. Itu bisa ditarikannya berkelompok. Oke, demikian tadi penjelasan tentang keunikan gerak dasar tari. Ibu Rita sangat berharap apa yang Ibu Rita jelaskan ini bisa membantu kalian lebih mengerti tentang keunikan-keunikan tari yang ada di Indonesia. Ya, semoga kalian paham dan mengerti. Tapi apabila ada sesuatu yang masih belum dipahami, belum dimengerti, kalian bisa membuka lagi video ini. Ya, kan video ini ada di channel YouTube Ibu Rita dan di IG TV. Ya, kalian bisa buka lagi YouTube Ibu Rita. Jangan lupa dong, ya. Nama channel YouTube-nya adalah Rita X Nurjana dan IG TV-nya bisa kalian lihat di rita.nurjana. Agak iklan sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian silahkan tuliskan pertanyaannya di IG TV saja ya, supaya Ibu Rita bisa langsung jawab, karena biasanya Ibu Rita sering membuka IG TV. Ya, kalau kalian mau melihat lagi video di YouTube, silahkan saja boleh, tapi jangan lupa nih, ya, like, comment, and subscribe. Iklan lagi ya, nggak apa-apa. Nah, yuk mari kita berteman dengan IG TV Ibu Rita supaya kalian bisa lihat kembali video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Oke anak-anak, selamat berjuang, cayo, sarang yo, bye.